Kasih Tuhan takkan pernah berubah. Jadi Tuhan tidak akan pernah berubah dalam hal kasih-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang sangat pelik, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang terus menekan kehidupan, sangat perlu kita membangun sebuah keyakinan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak akan pernah berubah dalam mewujudkan kasih dan kesetiaannya bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga saudara-saudara, keyakinan seperti ini akan mengokohkan kita, meneguhkan kita, menguatkan kita di tengah berbagai prahara kehidupan. Kita tidak akan pernah hanyut dengan keadaan, kita tidak akan tenggelam dengan segala problem, tetapi kita akan tegar berdiri dalam iman, memandang ke depan bahwa Tuhan pada waktunya akan mengubah segala hal yang pahit dalam kehidupan menjadi manis dan indah pada waktunya. Satu hal yang hendak dicatat oleh Yeremia, kalau kita memulai bacaan kita dari pasal yang ke-29, bahwa Allah tidak pernah merencanakan dan merancangkan yang jahat dalam kehidupan setiap orang percaya. Yeremia kembali menegaskan hakikat Allah yang sesungguhnya, bahwa Ia adalah Allah yang penuh kasih. Karena begitu besar kasih-Nya, maka Ia akan melakukan apa yang terbaik bagi orang-orang yang disapanya selaku anak. Memang saudara-saudara, ketika kita mengalami penderitaan sama seperti yang dialami bangsa Israel, kurang lebih 70 tahun mereka harus ada di pembuangan Babel. Bisa jadi kita mempertanyakan kasih dan kesetiaan Tuhan. Tetapi di balik semua kepahitan hidup, sesungguhnya bukan Tuhan yang melahirkan kepahitan-kepahitan itu, tetapi terkadang kita yang melakukannya. Mengapa? Karena kitalah yang tidak berlaku setia di hadapan Tuhan. Persoalan bangsa Israel dibuang ke Babel bukan karena Tuhan merancangkan yang jahat dalam kehidupan mereka. Tuhan gak pernah berpikir hal-hal buruk bagi orang-orang yang menyembah Dia. Tuhan tidak pernah merencanakan dan merancangkan yang jahat bagi setiap orang yang setia mengikuti segala hukum dan ketetapannya. Mengapa kepahitan itu terjadi? Mengapa penderitaan hidup ini dialami oleh setiap orang termasuk anak-anak Israel? Tidak lain karena kita berubah setia. Pada satu sisi kita memuliakan nama Tuhan, tetapi dalam laku kita, dalam perbuatan kita, kita menyangkali hakikat Tuhan dengan tidak mengaktualisasikan iman kita kepada Tuhan di dalam perbuatan. Benar kita tidak lalai dalam melakukan hukum Taurat. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Satu iota pun mereka tidak lalaikan. Tetapi mengaktualisasikan apa yang mereka baca, apa yang mereka dengar, itu dari hukum-hukum Allah. Jauh dari apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga dalam kehidupan ritual bangsa itu oke, tetapi dalam kehidupan sosial mereka jauh dari yang Tuhan maksudkan. Kalau kita membaca kitab Amos akan nampak sekali. Pun demikian kitab Hosea, bagaimana Tuhan mengharapkan bangsa itu menjadi berkat bagi bangsa lain. Justru sebaliknya, mereka menutup diri terhadap bangsa lain dan menjadikan diri mereka batu sandungan, sehingga setiap orang tidak datang dan merasakan kasih dan berkat Tuhan.
Nah, dalam kehidupan kita pun demikian. Ketika kita mengalami banyak kepahitan, ketika kita mengalami banyak penderitaan, ketika problem itu terus mendatangi kehidupan kita, sesungguhnya kita harus bersensora morum. Sesungguhnya kita harus melakukan introspeksi diri. Ada sesuatu yang salah dalam hidup kita. Dan itu yang harus kita perbaiki supaya Tuhan bertindak untuk memulihkan keadaan kita. Sama seperti ketika bangsa Israel kembali kepada Tuhan. Mereka melakukan sensora morum. Dan mereka bertekad untuk tidak lagi melakukan kesalahan yang sama, maka Tuhan memulihkan keadaan mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, Yeremia pasal 31 ayat 7-9 merupakan inisiatif Allah untuk kembali menyatakan hal yang terbaik bagi umatnya. Bangsa ini, saudara-saudara, Israel, tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk bangkit dari keterpurukannya. Mereka tidak memiliki daya sama sekali untuk menggapai masa depannya. Dan di tengah-tengah ketidakberdayaan itulah Tuhan datang dan menyatakan kuasanya bahwa Ia sendiri yang akan bertindak untuk memulihkan keadaan mereka dan membawa mereka kembali ke tanah Kanaan. Apa yang hendak kita pelajari dari pasal 31 ini? Satu hal kita mau belajar, bahwa Tuhan yang kita sembah tidak akan pernah menyimpan dendam. Sejauh kita kembali kepadanya, sejauh kita menyerukan namanya, sejauh kita berkomitmen untuk tidak lagi mengulang-ulangi kesalahan yang sama, maka Tuhan akan membuktikan firman-Nya bahwa Ia akan memberkati kehidupan kita, Ia akan melimpahi kita dengan segala kebaikan-Nya, dan hidup kita akan dikawal, hidup kita akan digembalakan, dan Ia akan menyebut kita sebagai anak. Efraim, saudara-saudara, dalam bacaan kita disebutkan sebagai yang sulung. Dia bukan yang sulung. Anak Yusuf. Yang sulung adalah Manase. Kenapa Tuhan menyebut Efraim sebagai yang sulung? Sama seperti antara Yakub dan Esau. Esau adalah yang sulung dalam hal darah daging. Tetapi dalam hal iman Tuhan memilih dia sebagai yang sulung, yakni Yakub. Hak kesulungan, saudara-saudara, mengandung makna yang sangat dalam bagi bangsa Israel. Seorang anak sulung mempunyai hak-hak istimewa di dalam keluarga. Demikianlah Tuhan akan memperlakukan kita sebagai yang sulung. Ia akan memperlakukan kita dengan cara yang spesial. Ia akan memberikan hak-hak istimewa kepada kita. Dan iman kita kepada Kristus akan memungkinkan kita untuk mengalami hal itu. Kita adalah penyembah-penyembah yang benar. Dan sebagai penyembah-penyembah yang benar, maka kita menjadi pemenang. Karena itu jangan pernah meragukan kasih Allah, tak kala kita berhadapan dengan berbagai tantangan. Jangan pernah meragukan kasih Allah ketika problem kehidupan datang silih berganti. Kalaupun hal itu terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah kesempatan bagi kita untuk menyatakan introspeksi diri di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang harus kita rubah. Jikalau kita mau berkat-Nya, maka kita harus bersiap untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama dan menjalani hidup yang baru di dalam Tuhan. Sama seperti Bartimeus yang menanggalkan jubahnya, menanggalkan manusianya yang lama, lalu datang kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepadanya jubah yang baru.
keadaannya dipulihkan, ia menjadi pribadi yang bermartabat. Pun demikian, Tuhan akan melakukannya kepada kita. Ketika kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, datang kepada Tuhan, Tuhan akan mengenakan pakaian yang baru. Lalu kita akan dipulihkan dan kita pun akan diperlakukan selaku orang-orang yang bermartabat. Itulah makna dari pengangkatan dan penyebutan Efraim selaku yang sulung. Kiranya hal demikian berlaku bagi saudara dan saya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.